Kita mau belajar dasar dan bangunan. Dasar dan bangunan, ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Dasar dan bangunan. Kalau engkau membangun rumahmu di atas pasir, ya, ada kan nyanyian di atas pasir ketika hujan turun, maka rumah itu roboh. Tetapi kalau engkau membangun rumahmu di atas batu, maka hujan datang, sekalipun banjir datang, rumahmu tetap berdiri tegak dan tidak akan roboh. Ya. 1 Korintus 3 ayat 10. Dasar dan bangunan. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, sebab aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita tahu Yesus sudah meletakkan dasarnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya kita adalah Yesus Kristus. Dan Yesus sudah memberikan roh penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran. Roh kehidupan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, kita masing-masing membangun di atas dasar Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan berkata, semua bangunan itu tergantung kita sendiri yang membangunnya. Ya, kita membangunnya di atas mana? Di atas dasar emas, perak, atau rumput kering, batu permata, emas, perak, batu permata, atau rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus sudah memberikan Roh Kudus, roh kebenaran itu modal orang percaya. Modal kita untuk kita berjalan terus, maju dan maju terus. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Diasah, dibentuk, dibanting, ya. Terus sampai engkau akan tampil sebagai emas atau perak atau batu permata. Kalau dasarnya kita hanya biasa-biasa, dengan keakuan kita, kemauan kita kayak kayu, apalagi rumput kering atau jerami, pada saatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang rumput kering dan jerami semuanya akan diambil, semuanya diikat dan dicampakkan di dalam api. Tidak terjadi apa-apa. Demikian juga kayu, tetapi ketika engkau membangunnya di atas emas, perak, batu permata, itu luar biasa. Ketika engkau diuji di dapur api, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api, mereka tidak terbakar. Kenapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan ketika kita bisa melewati ujian demi ujian, babak demi babak, dan kita lulus dalam ujian itu, dan ketika kita dimasukkan dalam dapur api, kita tetap bertahan, kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, engkau akan tampil seperti emas murni. Logam mulia yang mahal harganya, yang tidak pernah berubah bentuknya, mau ditaruh di atas, di tengah, di bawah, tidak pernah berubah, tetap emas murni. Coba kalau yang imitasi,
ditaruh sebentar, ya, nggak usah lama-lama, udah luntur, udah nggak bisa dipakai lagi, nggak bagus. Tetapi kalau sebagai emas murni, disimpan kapanpun. Banyak orang sekarang simpan beli emas, nggak simpan duit lagi beli emas, karena emas itu semakin mahal harganya. Diprediksi 2 juta. Ya, banyak orang yang beli emas dan beli emas karena mereka pikir ketika emas naik harganya dijual untung. Iya, itu untung waktu yang lalu. Tetapi hari ini jangan ya saya boleh saja Anda mau simpan emas sebanyak-banyaknya, terserah Anda. Tetapi Tuhan sudah memberikan petunjuk. Ketika musim kegersangan, kekeringan melanda dunia, ketandusan melanda dunia, emasnya nggak bisa dipakai apa-apa. Karena ketika hal itu terjadi, orang tidak makan emas, bukan? Orang cari nasi. Orang lapar tidak makan emas. Orang lapar makan nasi. Dan hari ini, Tuhan sudah memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kita. Dan saya melihat semua pesan-pesan Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Pasti terjadi, tergenapi. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan perlihatkan Jakarta. Suruh siap-siap sembako di rumah. Ya, beras, gula, minyak, dan lain-lain di rumah. Karena tiba-tiba Tuhan berkata ada hujan, ada banjir, ada longsor. Nah, yang di Jakarta nggak tahu siap-siap apa enggak. Ya, tetapi saya mendengar dari beberapa anak Tuhan, dia baru sadar ternyata yang Tuhan ngomong itu benar. Kenapa? Ketika Bekasi banjir, rumahnya dia banjir. Lantai 1 banjir semuanya. Mereka lari di lantai 2. Udah lari di lantai 2, mereka kan tidak siap makanan. Dan mereka lapar, butuh makan. Beli makan. Baik Gojek mungkin ya, suruh kirim. Tidak ada yang bisa kirim. Orang banjir gimana Gojeknya kirim? Berenang sampai di sana tidak cukup ongkosnya untuk kirim nasi. Ya. Dan saya melihat dari sini, apa yang Tuhan katakan itu benar-benar terjadi. Iya dan amin. Tadi Pak Stanley masuk, dia awal berkata, rumah adiknya di Bekasi banjir 2 meter. Coba kalau dengar kapan hari pesan Tuhan, udah siap makanan di rumah, biar mau banjirnya seminggu, masih tidak lapar, masih bisa makan. Karena sudah ada persiapan di rumah. Dan hari ini, Tuhan juga sangat mengasihi kita. Dia sudah memperlihatkan kepada kita orang benar akan diangkat, ditinggikan. Dan orang benar akan dipercayakan kotak perbendaharaan sorga yang dari Tuhan. Dan orang benar ketika dipercayakan kotak perbendaharaan surga, maka janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Di mana tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun ini adalah tahun kemakmuran, kebahagiaan dan kelimpahan melanda hidupmu. Orang yang dipercaya kotak perbendaharaan surga, hidupnya pasti makmur. Kenapa? Orang yang dipercayakan perbendaharaan surga, hidupnya nggak mungkin kekurangan. Hidupnya pasti makmur, pasti diberkati tanpa dia susah payah, tanpa dia menanam, tetapi dia akan mendapat hasil dari Tuhan dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Berapa banyak kita bekerja siang malam, luar biasa mungkin, tetapi kadang mengalami rugi, kadang mengalami untung. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus, Roh Kudus membawa engkau berjalan maju dan maju, naik dan naik ke atas dan ke atas, engkau pasti beruntung dan beruntung. Karena Roh Kudus selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Yesus datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tidak ada firman Tuhan berkata Yesus datang membuat orang miskin, membuat orang kekurangan, membuat orang tidak berdaya, membuat orang melarat. Tidak ada. Tetapi firman Tuhan berkata, aku datang memberikan kedamaian, kesejahteraan. Aku datang memberikan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, selalu melakukan sesuai dengan petunjuknya. Walaupun ada tantangan, rintangan, gencatan, semuanya, bentukan semuanya. Yang membuat engkau terjepit, engkau tergencat tidak berdaya. Tetapi ketika engkau terus mengandalkan Tuhan, engkau selalu berpegang, engkau selalu mengikuti petunjuk Roh Kudus.
di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah gencatan himpitan yang tidak berdaya, tetapi di tengah-tengah dapur api sekalipun, engkau tidak akan pernah terbakar. Tetapi engkau semakin timbul seperti emas murni yang mahal harganya. Dan ketika engkau, saya pernah mendapat penglihatan dari Tuhan, jubah keemasan ya, jubah emas, bagus sekali. Saya tanya Tuhan, kenapa itu pakai jubah emas? Tuhan katakan, itulah jubah kelimpahan. Dan Tuhan perlihatkan orang yang menang ya, dari berjubah kebenaran, lalu berjubah kelimpahan karena emas, masih ada lagi jubah berlian. Jubah banyak sekali permata-permatanya. Saya tanya, kalau jubahnya permata tok, itu apa Tuhan? Itu adalah jubah kemuliaan yang dari Tuhan. Saudara, ketika engkau mendapat jubah kemuliaan yang dari Tuhan, wow, luar biasa. Engkau jalan itu kan batu permata seluruh tubuhmu. Kemuliaan Tuhan ada di dalam seluruh tubuhmu, kau berjalan. Engkau baru jalan saja dengan kemuliaan Tuhan. Itu semua ular, semua iblis lari. Nggak berani mendekat engkau. Kenapa? Dia tahu ada orang kepercayaan Tuhan. Orang benar sedang jalan dengan jubah kemuliaan yang dari Tuhan. Karena sinarnya itu luar biasa. Dan hari ini kita belajar. Kita mau bukan cuma seperti kayu, seperti rumput, seperti jerami. Yang tidak ada artinya, waktu Tuhan datang nggak ada artinya. Tapi hari ini kita mau belajar masuk ke dalaman Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh roh jiwa tubuh hidup kita. Dia sudah memberikan roh kudusnya buat kita. Kita tinggal memberikan hati kita. Kita tinggal memberikan diri kita. Nurut. Berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan kalau kita melakukan sesuai dengan kehendaknya, percayalah hidup ini tidak pernah jatuh bangun, naik turun, enggak. Ya. Saya punya seorang teman, dipakai Tuhan luar biasa. Penuh Roh Kudus. Bisa dapat penglihatan. Bisa mendoakan orang sakit sembuh. Diberkati Tuhan luar biasa. Dan berkat Tuhan itu tidak main-main. Membuat dia sampai di puncak luar biasa. Ya. Hubungannya bukan cuma di Indonesia. Ke negara Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Udah kelasnya lain, levelnya lain. Karena dia fasih berbahasa Jepang, dia fasih berbahasa Inggris. Ya, luar biasa. Dan diberkati Tuhan itu bukan kayak kita cari duit untung ratusan ribu, jutaan, bukan. Dia itu MMM. Sudah luar biasa. Berkatnya itu luar biasa. Dan dia sampai pernah khotbah di luar negeri. Bukan main kan? Tetapi saudara, saya mau ingatkan ketika kita tidak berjaga-jaga. Kita sudah diambang di atas, wah luar biasa. Dan ketika mulai, datanglah si jahat. Ya, si jahat datang dengan lemah gemulai, dengan rayuan mautnya, dengan pelayanan yang luar biasa. Dan kebetulan teman saya ini nggak pernah dilayani seperti begini. Nggak pernah mendapatkan pelayanan seperti gini. Nggak pernah mendapatkan yang luar biasa kata-kata manis seperti gini. Wah, jatuh plok langsung. Ya. Wah, langsung sudah nggak berdaya. Dan ketika nggak berdaya, saudara, nggak lama-lama. Nggak lama, 2 tahun mungkin paling lama, 2 tahun lebih, nggak salah. Benar-benar jatuh tergeletak. Kenapa orang yang selalu, yang bisa penuh Roh Kudus, yang bisa dipakai Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, masih bisa jatuh, kenapa? Karena kurang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan ketika kita mulai lalai dengan berkat Tuhan, kita mulai lalai dengan level kita yang di atas, dan tidak mengandalkan Roh Kudus, akhirnya hanya dengan tipuan si jahat saja. Cuma tipuan begitu aja dilayani dengan bagus, dengan baik, melebihi kasihnya. Mungkin kasihnya manusia gitu ya. Waduh, luar biasa. Dalam 2 tahun aja mengalami kehilangan MMM, saudara. Dan ketika mengalami kehilangan MMM,
semuanya berubah. Hidupnya berubah, tidak lagi seger sehat seperti biasanya. Biasanya itu percaya diri sekali karena powernya ada. Tetapi sekarang lain, udah nggak percaya diri lagi, ya, udah lain. Dan saya melihat ketika dia mau pergi sama saya pesta, saya tanya, kamu kasih berapa? Dan dia menyebutkan angka itu, dia masukkan angka itu, saya bilang, wah, jauh sekali. Ya, saya di sana bisa melihat ukurannya udah jauh sekali, beda sekali, di bawah sekali. Kenapa orang tadinya bisa memberikan kepada Tuhan yang terbaik, bisa 500 juta, bisa 200 juta, tiba-tiba ganti anjlok 200.000. Ya. Kenapa, saudara? Karena kurang berjaga-jaga. Dan cuman jatuh tergeletak, mengalami kerugian, kehilangan MMM, saudara. Dari ini kita belajar. Makanya kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Roh Kudus sebagai mengajar kita. Roh Kudus sebagai pembimbing kita, pemimpin kita. Bahkan Roh Kudus sebagai penghibur kita di kala kesesakan. Di kala kita tidak berdaya, kita putus asa. Roh Kudus akan datang menghibur. Anakku, aku sangat mengasihi engkau. Anakku, jangan takut. Aku akan memberikan jalan terbuka bagi engkau. Anakku, jangan takut dengan penyakitmu. Karena akulah yang akan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang dari aku. Dengan caraku yang tidak terduga. Saudara, ketika kita mendengar Roh Kudus menghibur kita, kita jadi bangkit lagi. Kita percaya, oh iya ya, walaupun aku sakit gini, aku percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Saudara, saya mau berikan lagi satu contoh. Ada seorang anak Tuhan. Luar biasa, bangun pagi megang Alkitab. Bangun pagi dengar khotbah. Ada doa pagi jam 5 pagi kan? Ikut. Sudah ikut, dicatat. Lalu berdoa. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya nggak tahu mujinya banyak gimana. Mandi. Habis mandi berdoa lagi sepanjang hari dari pagi sampai malam. Berdoa, baca Alkitab, nyanyi. Terus begitu. Dengar firman Tuhan dicatat terus. Dan ketika dia melakukan terus begitu. Sampai suatu hari. Dia tidak pernah melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Dan ketika mulai suaminya melihat ini nggak ada yang nggak beres ya. Ini aku punya istri kerjanya cuma nyanyi terus. Cuma muji Tuhan terus. Masak enggak bisa, nyapu ngepel enggak bisa, semua enggak bisa. Isanya cuma nyanyi terus, muji Tuhan terus. Mau dikemanakan rumah tangga ini? Dan ketika dia mulai datang, dia datang ke pendeta-pendeta, dia datang didoain. Tetapi dia tidak bisa melepaskan. Dia merasa dia tahu ada sesuatu, dia bilang ada roh jahat yang terus mengintai dia. Ada roh jahat yang selalu mengikuti dia. Saya melihat ini sudah nggak benar. Ya. Dan dia datang sama saya, tolong doain. Ya. Tolong doain. Sebenarnya saya ini bagaimana? Begitu saya mendoakan dia, saya bilang, kamu selalu berdoa, kamu bilang roh Tuhan ada dalam dirimu. Tetapi yang saya lihat ini banyak sekali iblis yang ada dalam dirimu. Banyak roh ular, buaya, semuanya ada dalam dirimu. Tuhan Yesus berdiri di samping sana loh, melihat keadaanmu. Berarti selama ini kamu berdoa itu, kamu salah. Dia bilang, saya juga bingung. Tapi saya dengar suara. Terkadang mengatakan kepada saya, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Contohnya, puasa. Kita kalau puasa jam 6 sampai jam 6 sore. Ya, kalau kuat kan 6 pagi, 6 sore. Ini enggak, puasanya 3 hari. Puasanya 24 hari. Puasanya 30 hari. Tujuannya apa puasanya? Dia berkata, saya enggak tahu. Saya cuma dengar suara puasa. Sampai enggak makan. Minum terus sampai kurus, kering. Ya,
Klimaksnya, dia tadi pagi datang kepada saya, ya, doain. Saya berkata, saya kasih petunjuk, kalau roh Tuhan itu akan mengajarkan kepada engkau, kalau Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita yang benar. Kita harus hidup benar. Kita harus melakukan tugas sebagai seorang istri yang benar. Kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada. Dia bilang, iya terkadang saya itu dengar suara. Sampai dia melakukan sesuatu itu harus mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan bilang, belum. Anehnya dikasih tanggal nanti bulan depan. Habis lebaran. Nanti tanggal ini. Tidak ada Tuhan berkata begitu. Tidak ada Roh Kudus ngasih petunjuk begitu. Tidak ada. Saya bilang ini bukan roh Tuhan. Dan dia bilang, minta doa dilepaskan. Dan saya berkata mulai hari ini belajar. Hidup benar. Belajar dengar suara Roh Kudus. Saudara, kenapa kalau kita tidak peka, kita tidak banyak berdoa, kita cuma dengar pesan Tuhan, tetapi kita gak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah melekat sama Tuhan, memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yang datang bukan roh Tuhan, tetapi roh penyusup itu datang. Karena engkau membuka celah, karena engkau kurang kuat imannya, maka penyusup itu akan datang. Dan mulai membisiki yang tidak bagus, yang tidak benar. Dan saya berkata kalau Roh Kudus akan membawa kita untuk kita mempunyai rumah tangga keluarga yang bahagia, yang damai sejahtera. Dan Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang berguna, yang melayani dengan kasih, yang bijaksana. Dan Roh Kudus selalu mengajarkan kita untuk hidup benar, melakukan tugas dengan baik dan benar, berjalan bersama Tuhan dalam koridor kebenaran, bukan melenceng. Makan, tunggu suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak makan, tidak makan. Loh, nggak ada roh Tuhan ngomong kamu nggak usah makan. Nggak ada, saudara. Tetapi ini pengalaman bagi kita, juga bagi saya. Ternyata orang walaupun berdoa, walaupun ke gereja, kalau tidak peka dan tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang datang adalah roh penyusup. Kenapa bisa nyusup? Karena dari kecil sudah diajak orang tuanya selalu pergi ke dukun, ya, pergi ke orang pintar untuk bisa membuat apa? Membuat orang nurut sama orang tuanya. Hati-hati ketika kita sudah dalam Tuhan, ketika kita pernah pergi ke roh-roh yang tidak benar, ke dukun-dukun yang tidak benar, kita harus doa pelepasan. Semuanya harus dilepaskan dan dilepaskan. Kalau belum ada kelepasan, ya belum dilepaskan, akhirnya itu bercampur. Dia akhirnya mengatakan apa? Saya juga merasa. Terkadang saya melihat sepertinya roh Tuhan yang berkata. Tetapi terkadang saya melihat itu bukan roh Tuhan. Karena itu sepertinya roh iblis, roh yang lain yang selalu menekan saya, yang selalu mengecat saya, yang selalu membuat saya nggak benar. Tetapi saya nggak berdaya. Saudara, hati-hati. Ini pengalaman. Makanya kalau kita semua ada di Zoom ini, yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, ada pujian, ada penyembahan, ada pesan-pesan Tuhan, bukan dari saya saja, tapi dari yang lain, Kenapa harus ada yang lain? Kalau ada yang dari satu ditambahi, dikurangi, maka yang lain akan muncul yang menegur. Dan ketika ditegur, tidak bisa main-main lagi. Karena dari Tuhan itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau Tuhan bilang A, ya A. Jangan ada A, B, C, tidak. Sampaikan apa adanya. Maka engkau benar di mata Tuhan. Dan ketika kita terus berjalan bersama Roh Kudus, ya, kita terus dibangun, dibentuk sama Tuhan. Supaya apa? Tujuannya ada benar-benar kita menjadi emas yang murni. Menjadi batu permata. Ya. Kalau nggak sampai ke sana, ya paling nggak jadi perak. Ya. Jangan jadi kayu. Dan ayat 13, kita mau baca ayat 13.
Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya bahwa ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu, ini perhatikan, tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu, ialah kamu, saudara. Anda semua adalah bait Allahnya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau engkau mencemarkan dirimu dengan hal-hal yang cemar. Tetapi Tuhan mau engkau selalu menjaga bait Allah itu yang kudus itu di dalam dirimu. Kenapa? Karena roh Allah, roh yang kudus itu, roh kudus itu ada di dalam dirimu. Kalau roh kudus sudah ada di dalam dirimu, lalu engkau berbuat cemar, maka roh kudus itu tidak kerasan tinggal di dalam dirimu. Dan engkau mendukakan Roh Kudus. Memang kelihatannya tidak langsung, iya. Tetapi engkau akan lihat orang yang mulai mendukakan Roh Kudus, orang yang mulai mencemarkan dan tercemar. Dari di atas mulai akan ada penurunan. Tadi yang dipakai Tuhan luar biasa, mulai luntur. Tadi kuasanya hebat. Bisa doain orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Sekarang mulai luntur. Karena luntur, orang sakit didoain tidak jadi disembuh, jadi mati beneran, saudara. Hari ini kita belajar kenapa kita harus menjaga diri kita, roh, jiwa, tubuh kita untuk selalu benar, karena kita adalah bait Allah. Dan roh Allah, Roh Kudus sendiri sudah tinggal di dalam diri kita. Nah, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, tujuannya apa? Mengajar kita untuk kita hidup di dalam kebenaran disertai dengan kekudusan. Kita semua semakin hari dibersihkan dari sakit hati, dari kecewa, dari jengkel, dari dendam, dari hawa nafsu. Semakin hari diajar supaya hidup benar. Setelah hidup benar, masih ditambah lagi harus kudus. Apakah kita manusia nggak pernah jatuh? Sering kita jatuh bangun. Tetapi Roh Kudus mengajar kita. Anak kecil kalau berjalan bisa jatuh. Ya kan? Jatuh bangun. Tetapi tangan Tuhan, tangan mamanya selalu gandeng dia. Sampai dia bisa berjalan sendiri. Dia bisa berlari. Sama dengan Tuhan. Dia akan menggandeng engkau, dia menuntun engkau. Jatuh bangun, diampuni, dimaafkan, dituntun lagi, diajak jalan lagi. Sampai engkau sudah berdiri, bisa jalan sendiri. Tuhan lepas. Ketika Tuhan lepas, apakah Tuhan lepas begitu aja? Enggak. Tuhan tahu kalau dilepas sendiri, hilang, enggak pernah kembali. Makanya dikasih Roh Kudus, Roh Penolong, yang selalu membimbing, memimpin, ya, yang selalu ada bersama dengan kau. Dengan penyertaan Roh Kudus ini, seperti ada antennya ya, yang terus mengingatkan kita, selalu terus begitu. Supaya kita benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita nggak benar, kalau kita tercemar, itu sama dengan kita mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Dan kalau kita nggak benar, maka bait Allah yang kudus
Di tempat Roh Kudus di dalam hatimu itu tercemar. Dan ketika tercemar, Roh Kudus nggak bisa kerasan tinggal di dalam hati orang tidak benar. Tetapi Roh Kudus akan kerasan tinggal di hati orang benar. Pernah Tuhan ajarkan kepada saya kan? Saya sudah sampaikan berulang kali. Tuhan paling senang, paling kerasan tinggal di rumah yang beralaskan permadani yang indah. Dan Tuhan paling senang tinggal di rumah yang jendelanya kebuka semua. Udaranya masuk semua. Jadi segar di dalam udara. Coba jendelamu ketutup semua. Panas, pengap. Ya kan? Gak bisa tidur. Tapi kalau dibuka semua jendelanya, wah udaranya segar masuk. Angin sepoi-sepoi masuk. Anda bisa ketiduran. Ya enggak? Dan Tuhan paling senang tinggal di rumah yang udaranya segar karena sirkulasi udara lancar. Dan Tuhan paling senang tinggal di rumah yang selalu berkemurahan disertai dengan kebajikan. Saudara, saya awalnya enggak ngerti karena enggak ada pendeta yang ngajarin saya. Ya, saya tanya, Tuhan apa artinya ini? Tuhan berkata, tahukah engkau anakku, rumah yang beralaskan permadani yang indah adalah rumah yang beralaskan kebenaran yang dari aku Tuhan Allahmu. Dan ketika beralaskan kebenaran, rumah itu adalah bicara hati kita yang selalu beralaskan kebenaran yang dari Tuhan. Dan kenapa ada jendela terbuka, ada udara segar. Dan ketika hatimu, rumahmu beralaskan kebenaran, maka damai sejahteraku, damai sukacitaku ada di dalam hatimu. Dan ketika damai sejahteraku, damai sukacitaku ada di dalam hatimu disertai dengan kemurahan dan kebajikan, maka aku kerasan tinggal di rumahmu. Artinya Tuhan mengajarkan kita, Tuhan tidak akan kerasan tinggal di rumah di hati orang pelit. Tidak mungkin kerasan. Orang yang pelit itu membuat Tuhan tidak bisa bergerak. Benar nggak? Udara yang sesak, yang pengap aja, panas, itu membuat kita nggak enak, gerah. Kita kepanasan, nggak bisa tidur. Begitu juga ketika kita mempunyai hati yang kikir dan pelit, itu membuat Tuhan itu nggak bisa tinggal kerasan di situ. Tetapi Tuhan paling senang, paling kerasan di dalam hati yang selalu berkemurahan dan disertai dengan kebajikan. Ketika kita selalu mempunyai hati yang berkemurahan dan selalu disertai dengan kebajikan, jangan takut rugi. Tuhan itu yang luar biasa, Dia maha kaya. Dia maha kuasa, segala ada di dalam tangannya. Dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Dia adalah sumber dari segala sumber keselamatan. Dan Dia adalah sumber dari segala sumber semua yang ada di dalam dunia ini. Segala sumber dari segala sumber umurmu, nafas kehidupanmu. Sumber dari segala sumber kekayaan. Sumber dari segala sumber kelimpahan. Kalau engkau membuat Dia kerasan tinggal di dalam rumahmu, Dia yang sumbernya tinggal di rumahmu, masakan hidup kita akan kekurangan? Enggak. Kalau Dia yang sumber dari segala sumber kekayaan, kelimpahan ada di dalam dirimu, engkau terus berjalan, engkau terus menghargai Dia, engkau selalu melakukan seperti yang Dia inginkan, berkemurahan disertai dengan kebajikan. Saya mau beritahu, Dia akan mempercayakan perbenaran sorga di dalam dirimu. Dan ketika perbenaran surga kecil aja dipercayakan ke dalam dirimu, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Tidak akan pernah mengalami musim kering dan terik, nggak akan. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, apa yang kau lakukan, kau kerjakan, akan mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan selalu berbuah tanpa mengenal musim. Buahnya tetap terus berbuah. Anda menuai berkarung-karung, tetap berbuah. Anda menuai berkarung-karung, tetap berbuah. Tidak pernah berhenti berbuah kan? Kecuali sudah mati pohonnya. Tidak produksi lagi. Tidak berbuah lagi. Tapi hari ini mari
Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan sangat mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya. Hari ini dia memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah bait Allah-Nya. Dan dia akan kerasan tinggal di dalam rumahmu. Karena bait Allah-Nya itu, dia mau bait Allah kita itu kudus. Karena Tuhan itu kudus. Kalau kita nggak kudus, gimana yang kudus bisa masuk dalam hati kita? Nggak bisa. Kalau kita percaya Tuhan tidak disertai dengan kekudusan, Roh Kudus nggak bisa datang. Roh Kudus nggak bisa tinggal di dalam rumah kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu mari berjalan bersama Roh Kudus. Keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Karena dia yang kudus itu yang luar biasa. Dia adalah sumber dari segala sumber yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai maju setingkat lagi. Kita mulai berbenah setingkat lagi. Kalau yang tadinya pelit kikir, belajar. Kalau yang tadinya tidak bermurah hati, belajar. Mempunyai hati yang berkemurahan. Kalau yang tadinya ya tidak pernah bisa merasakan damai sejahtera, damai sukacita. Kenapa? Tiap hari ngomel, tiap hari bertengkar, tiap hari ngerasani orang. Belajar, stop. Memuji menyembah Tuhan. Ketika engkau terus memuji menyembah Tuhan, terus memuji dan menyembah Tuhan, maka daripada buat ngomel, nyanyi, memuji menyembah, memuji dan menyembah, aliran-aliran dari atas mengalir, membersihkan hatimu. Membersihkan hatimu yang terluka, lukanya sembuh. Terus dibersihkan. Ketika hatimu semakin bersih, semakin benar. Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Kerasan tinggal di dalam hatimu. Engkau diajar, engkau dididik, engkau dibimbing. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ketika kamu melakukan semuanya sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Semakin Roh Kudus itu kerasan. Coba kalau saya ya, tidak ada Zoom. Saya tidak menyampaikan pesan Tuhan. Baik di Zoom, baik di PDBD. Saya diem aja. Saya jual mahal. Kok CNAE? Kamu minta doa sama saya. Kok CNAE gratis-gratis? Maaf ya. Kalau saya punya pikiran begitu, Roh Kudus itu terhambat. Dia berhenti bergerak. Kenapa? Karena kita mulai membatasi kuasa Roh Kudus bekerja. Tetapi ketika kita menyampaikan, mau orang memberi, mau tidak memberi, mau orang melayani, tidak melayani, mau orang bersedekah atau orang kikir, kita terus melayani dan melayani dengan kasih. Ketika kita terus melayani dengan kasih, menyampaikan apa yang Roh Kudus harus saya sampaikan, apa yang Roh Kudus mau bicarakan, saya terus nurut, saya terus menyampaikan, dan ada ganjalan di dalam hati saya. Semua udah keluar, udah disalurkan. Ketika semua disalurkan, saya enteng, saya plong. Saya tidak terbeban, saya tidak berhutang. Dan ketika saya plong, saya bisa berjalan kemana saja. Saya nggak jengkel, saya nggak susah. Saya senang, saya sejahtera. Kenapa? Karena saya sudah menyampaikan, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup saya. Dan saya percaya ketika saya menyampaikan semua, tidak berhutang sama Tuhan, maka dia semakin membawa saya maju dan maju ke depan. Kalau dulu cuma bisa dapat penglihatan 2, 5, 10, 16, 20. Iya. Ada peningkatan jadi 50, ada peningkatan jadi 100, ada peningkatan jadi 100 lebih. Kenapa? Karena kita tidak membatasi kuasa Roh Kudus. Kita terus berjalan bersama Roh Kudus. Kita terus menyampaikan dan menyampaikan. Dan ketika kita menyampaikan, Roh Kudus itu semakin mengajak kita maju dan maju. Mengajak kita naik dan naik. Mengajak kita terbang dan terbang. Ketika ada sampah-sampah, ada asap-asap sampah, baunya nggak enak kan? Membuat orang sesak, membuat orang batuk. Tetapi ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, asap sampah itu tidak akan kena kita. Tidak akan membuat kita sesak napas. Tidak akan membuat kita batuk. Tetapi Roh Kudus membawa kita berjalan di atas asap sampah.
Kita di atasnya, asapnya di bawah. Kita di atasnya kita tetap menghirup udara yang segar. Dan kita tetap ada kehidupan, ada kemenangan bersama Yesus, bersama Roh Kudus. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, ini adalah pelajaran yang bagus buat kita. Kalau Anda kurang, nanti dengarkan di YouTube-nya. Diulangi, supaya kita mengerti. Dan kita semakin dibenahi dan dibenahi. Saya aja yang menyampaikan buat saudara. Ya, saya sering tak dengerin ulang. Oh, tiba aku itu ngomong kayak gini ya. Kenapa? Karena saya ngomong sama saudara bukan karena saya merencanakan, lalu saya catat, lalu saya persiapkan. Tidak. Saya kan asal nyeplos aja. Kenapa? Karena Roh Kudus yang bicara, bukan saya. Dan saya ingin dengar juga hasilnya. Jadi kalau terkadang saya punya waktu, saya akan dengar, oh tiba gini ya tadi ya. Bagus juga ya. Saudara, ketika Anda mulai mengulang, Anda mulai mendengarkan, maka akan ada pertumbuhan. Semakin kita diajar, semakin kita semangat, semakin kita mengerti. Anda mendengarkan YouTube itu gratis loh, gak bayar. Ya, cuma jangan lupa like and subscribe. Anda bisa lihat Menara Doa Grace Ministries. Anda lihat di situ, Anda dengarin. Udah ada banyak itu. Dari tahun berapa itu. Dan Anda bisa lihat. Bisa dengerin. Gratis. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya. Berjalan bersama Roh Kudus. Anda akan diajar, dibimbing. Sampai Anda benar-benar menjadi rumah. Menjadi baitnya yang kudus. Dan ketika rumahmu bagus, tertata rapi, bait Allah ada di dalam rumahmu, bersih, kudus, maka Roh Kudus itu akan kerasan tinggal di dalam rumahmu. Dan kalau Roh Kudus kerasan tinggal di dalam rumahmu, apa yang kau bayangkan aja, Roh Kudus itu tahu kok. Dia akan kirim dengan caranya yang tidak terduga. Mari, ya, Anda dengar, Anda pikir, kok enak ya Cik Ling ngomong. Bukan enak. Bukan enak ngomong, tetapi saya sudah merasakan dan saya sudah menikmati apa yang Roh Kudus katakan. Apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hidup saya benar-benar sudah terjadi, sudah tergenapi, dan saya benar-benar bisa merasakan dikala saya mendapat kesesakan, gencatan, tantangan, rintangan, apapun. Ya, sampai asap yang membuat batuk. Tetapi saya berjalan bersama Roh Kudus, tetap berjalan di atasnya. Ya, lihat tuh tanpa bing masuk di Zoom, dengar pesan Tuhan, terus tidur. Bagaimana bisa ada kemajuan, ada peningkatan? Enggak bisa, saudara. Ya, mari. Nah, saya undang Bapak Gembala Stephen Moses yang berdoa. Sekalian doa berkat ya Pak. Ya, sekarang. Ya, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kasih dan setiamu Tuhan. Firman-Mu senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, bahkan teguran dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami tidak melakukan hal yang tidak baik, Tuhan menegur setiap kehidupan kami. Kalaupun kami diberkati, janganlah sampai kami menjadi sombong, tinggi hati, dan banyak hal, sehingga Tuhan tidak berkenan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan ajari kami terus hidup untuk takut akan Engkau Tuhan. Hidup untuk terus mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Bahkan setiap apa yang ada di dalam dunia ini ada hanyalah kepercayaan atau titipan. Biarlah ini kami kelola dengan baik dan juga memperhatikan setiap orang-orang yang membutuhkan, bahkan orang miskin, supaya kami tidak lupa diri Tuhan.
Kami ucap syukur atas firman yang luar biasa, berkati Bu Ong Lingling, berkati pelayanannya, berkati kehidupannya, pakai terus luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga pakai setiap kami semuanya Tuhan, di dalam karunia-karunia kami masing-masing, talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kami, supaya kehidupan kami senantiasa boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, malam yang indah ini. Di dalam minggu-minggu ke depan ini, banyak keluarga-keluarga mungkin akan berpergian, anjang sana ke saudara. Biarlah kami menjadi terang di tengah-tengah mereka Tuhan, supaya mereka melihat Yesus, melihat Tuhan di dalam diri kami, sehingga dia boleh mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu yang luar biasa. Sebentar lagi kami juga akan menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu lagi, dan juga akan mendengarkan pesan-pesan yang daripada Engkau, yang belum didoakan Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita akhiri di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub mengalir dalam setiap kehidupan kita. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Bahkan diberkati kesehatan dan umur panjang di dalam setiap kehidupanmu. Dan berkat itu datangnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, amin, amin. Makasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Gembala Stephen Moses dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan kita berdoa juga Ibu Gembalanya sembuh. Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan berkati. Puji Tuhan sudah sembuh Bu, tinggal pemulihan, makannya yang banyak aja kata dokter. Udah pulang di rumah Bu, 3 hari yang ya, puji Tuhan. Atas doa-doanya, doa dari Ibu, Tuhan berkati. Wah, ini Ibu Lindawati kasih makan siomay nih biar sehat. Biar cepat sembuh. Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Wow, tidak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada? Elita Sari Dermawan. Boleh, silakan. Saya persilakan Ibu Elita Sari. Shalom, shalom semua yang ada di Menara Doa Grace Ministry ini. Saya mau kesaksian ya. Mungkin yang waktu di Hotel Max One di onset ya, itu saya sudah menyaksikan dan ini ada kaitannya itu ya. Puji Tuhan ya. Saya beberapa tahun yang lalu saya dinubuatkan Tuhan lewat hambanya Cik Lingling ini ya. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun lebih. Dan itu tergenapi berarti 7 bulan yang lalu. Ya kurang lebih 7 bulan yang lalu. Itu saya diperingatkan Tuhan, hati-hati suamimu nanti akan tergelincir. Itu mengikuti arus anak-anaknya. Anak-anaknya maaf ya saudara-saudara, waktu di Hotel Max One saya sudah jelaskan itu saya punya anak dari suami saya itu 3. Itu muslim ya, dari seberang. Nah udah gitu terus saya diperingatkan melalui hambanya Cik Lingling itu waduh luar biasa sampai terinci. Saya waktu itu gemuk ya. Terus saya diperingatkan tuh badannya tuh dikecilkan ya, badannya jaga badannya kurus no. Ayo rawatan badannya, waduh luar biasa.
nubuatan Tuhan itu lewat Cik Lingling. Terus saya nggak ngimani. Kakak saya itu, cici saya ngerekam ya. Saya dikirimin rekaman itu. Saya bertiga sama kakak-kakak saya waktu ke tempat Cik Lingling. Waktu itu Cik Lingling masih di apartemen. Terus udah gitu, saya nggak ngimani. Jadi saya nggak simpen. Saya buang, saya hapus. Terus bener ya, 7 bulan yang lalu tergenapi. Dan Tuhan itu luar biasa. Saya dikuatkan lewat Cik Lingling. Rasanya kayaknya nggak kuat ya. Saya terima musibah kayak gini nih nggak kuat. Tapi saya ngerasa kalau ini kesalahan saya. Saya harus bayar harga. Terus bukan itu aja ya. Jadi saya ini kayaknya saya tuh bener-bener terpuruk. Kalau ibaratnya tuh terpuruk tuh saya terpuruk. Karena anak saya juga punya anak 3 dari suami saya yang mantan suami saya. Terus saya punya anak lagi dengan suami saya yang ini tuh 1. Ya, puji Tuhan anak-anak saya semua rukun. Sayang. Cecenya juga ada di Zoom ini sayang sama dia. Sebetulnya kakak-kakaknya tuh sangat sayang sama ini adiknya ini ya. Terus luar biasa ya begitu suami saya meninggalkan rumah. Kan ribut itu ya sama saya. Saya waktu itu diperingatkan terus lewat hambanya Cik Lingling ini. Tapi saya sempat mokel. Istilahnya tuh saya sempat gini. Ini kok tiap hari kok ada nubuatan ya. Tiap hari kok ada yang dijama, kok semua orang yang dijama. Gitu saya sempat gini. Ini bener apa enggak sih gitu. Nah, terus terjadi itu di saya. Saya benar diperingatkan berulang kali. Diperingatkan berulang kali itu hati-hati. Hati-hati suamimu. Hati-hati kamu jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan kamu lawan sendiri. Saudara-saudara benar ya luar biasa. Itu ya, kalau kita nggak nurut perintah Tuhan, pesan-pesan Tuhan lewat hambanya Cik Lingling itu benar loh. Itu suara Tuhan. Terus akhirnya anak saya luar biasa, saudara-saudara yang kecil ini memang pelajaran untuk saya juga ya. Jadi dia itu, wah seneng, papa yang itu dia malah seneng. Dia mengambil keuntungan. Jadi ini benar ya, mengambil keuntungan tuh gini, enak ya papa pergi. Uangku tambah lancar, katanya kayak gitu. Jadi saya tuh wah dibohongin terus. Jadi papanya kalau bantu buat bayar listrik apa-apa tuh dia nggak mau kasih ke saya. Jadi tambah terpuruk saudara-saudara bener. Akhirnya dia makin nggak karu-karuan. Setiap hari pulang subuh. Jadi sekolah tuh sering bolos. Ini yang saya alami. Tapi puji Tuhan ya, saya cuma berdoa sama Tuhan. Terus saya ngomong, Nyo, kamu kok kayak gini? Nyo, papa nggak bantu ta? Enggak, papa tuh kalau ada hubungan sama mama, papa nggak mau ngasih. Ternyata Tuhan Yesus tuh baik ya. Disingkapkan yang terselubung. Jadi saya minta Tuhan, tolong Tuhan didikan anakku. Tuhan didikan gitu. Terus bener, ini tanggal 20 itu dia masuk rumah sakit ya. Itu atas seizin Tuhan. Saya tahu untuk kebaikan. Karena saya nggak bisa Tuhan, saya nyerah. Karena dia makin hari itu ikut teman-temannya tuh pulang subuh tuh saya ngasih tahu nggak bisa saya, sedangkan ini udah kelas 3 SMA kan ujian ya apa Tuhan saya nggak pernah ngadu ke hambanya Cik Lingling karena saya tahu ya saya tuh udah banyak ngerepotin kayak gitu. Akhirnya bener itu dia tuh dijamah Tuhan lewat Cik Lingling. Saya pernah ngasih tahu ayo ikut tuh menara doa Kris Ministry, ikut tuh Ai Lingling ibadah nih Ai Lingling itu dipakai Tuhan. Terus dia dikasih tahu hati-hati ya kamu jangan sampai terjatuh. Nah terus kakaknya tuh juga ngasih tahu saya mah Brian ini anu loh mah trek-trekan gitu. Cuman saya kasih tahu kan dia nggak nurut. Akhirnya Tuhan mengizinkan dia kena usus buntu. Tanggal 20 tuh, tanggal 21 dia dioperasi. Terus udah gitu terus papanya akhirnya ngomong. Cerita, lu padahal baru tak kasih uang do listrik gitu. Terus saya sampai ngomong waktu di rumah sakit, "Nyo, kamu tega ya sama mama. Padahal kan papa ngasih, tapi kamu ngomong katanya kalau hubungan sama mama papa nggak mau." Ternyata puji Tuhan ya lewat ini, saudara sungguh saya nubuat Tuhan lewat hambanya Cik Lingling bertahun-tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu tergenapi 7 bulan yang lalu ya saya alami, saya jalani ini. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh tahu kekuatan saya, gimana hancurnya hati saya. Jadi Tuhan tuh enggak lama-lama, terus suami saya tuh benar, Tuhan itu bisa lewat ini, terus suami saya bisa berubah. Jadi tuh saya nggak nyangka ya, nggak bisa nggak sangka,
saya juga dinubuatkan lewat hambanya Cik Lingling nanti ada berkat yang tidak terduga. Ya walaupun nggak seperti yang tiap bulan saya terima ya, enggak. Terus tapi saya bersyukur. Itu luar biasa. Karena saya tahu sifat suami saya itu bagaimana kan. Jadi tapi saya beriman kalau berubah. Tuhan sudah ngubah lewat hambanya Cik Lingling. Nubuatan Tuhan buat saya itu saya pegang. Kalau sekarang ini benar-benar saya tuh nurut apa perintah Tuhan, apa yang dipesan-pesankan Tuhan tuh lewat hambanya Cik Lingling itu saya nurut. Udah gitu benar di rumah sakit itu kan ada orang besupi ya temennya dia gitu. Terus teman suami saya. Terus saya cuma dikasih 100 ribu nih benar 100 ribu. Terus akhirnya dia ngomong gini, ada orang telepon. Ada orang telepon lagi itu. Terus ngasih tahu, oh lo om ini ya kira transfer ke rekeningnya ini ya sebutkan nama anaknya itu. Jadi selama ini kan memang anaknya terang-terangan ngomong sama saya. Jadi anaknya terang-terangan ngomong di depan saya waktu papanya nggak ada. Tante kenapa kok papa tuh tak minta uang kok angel alasan tok padahal anaknya tuh sudah menikah dan punya anak 3 ya bener 4 seharusnya ya meninggal 1 tuh jadi dia kan udah mampu sebetulnya mapan tapi kayaknya memang sengaja untuk mau ngambil uang supaya nggak dikasihkan saya gitu. Terus cuman saya ngomongnya hati-hati ya saya jawab itu terus ternyata bener kemarin itu yang waktu di rumah sakit itu terus orang transfer itu ngomong, loh om ditransfer atas nama ini ya? Oh bukan, suami saya bilang gitu. Bukan, jangan, ini tak kirimin nomornya. Loh om, ini nomornya tetap loh, namanya yang tadi gitu. Terus suami saya ngomong, enggak, nomor rekening suami istriku gitu. Terus istriku. Terus tanya sama saya, mah nomor rekeningmu berapa gitu. Terus saya kasih tahu, oh puji Tuhan. Akhirnya orang itu transfer, dikasihkan ke saya. Jadi Tuhan tuh benar-benar dahsyat ya. Benar dan saya dinubuatkan Tuhan lewat hambanya Cik Lingling. Tuhan itu tahu benar-benar apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan. Saya kan nasar. Ini termasuk nasar yang saya ucapkan itu melalui hambanya Cik Lingling. Kamu banyak nasar gini-gini sama Tuhan. Jangan lupa bayar nasarmu gitu. Jadi saya takut kalau saya nggak bersaksi ya. Saya nggak malu menyaksikan cinta kasihnya Tuhan, pertolongan Tuhan. Coba saudara-saudara bayangkan ya, saya dinubuatkan hambanya Cik Lingling melalui Cik Lingling itu 2 tahun lebih dan terjadi. Nah, kalau ini saya harus ngalami bertahun-tahun, saudara bayangkan, aduh hancurnya hati saya itu tambah kayak apa gitu rasanya. Bener ya. Nah, walaupun kita banyak yang menguatkan ya, hambanya Cik Lingling juga menguatkan, tapi kita ini masih manusia. Jadi jangan dipikirkan, jangan saya itu kalau di mobil saya pulang gitu ya malam saya nangis, saya nggak kuat Tuhan, saya nangis. Apalagi saya harus terima anak saya yang kondisi seperti ini, tapi Tuhan tuh baik. Dengan anak saya seperti ini, saya sama sekali nggak sedih, nggak susah. Jadi saya nggak susah tuh, saya bersyukur Tuhan, ini memang rencana Tuhan supaya anak saya juga bertobat. Terus akhirnya dengan dia dioperasi ini kan operasinya besar. Jadi dibukanya mulai dia kesakitan sekali. Jadi waktu dia antara siuman dan enggak tuh dia minta maaf sama saya, sama papanya juga. Banyak sekali papanya juga dibohongin gitu ya. Tapi Tuhan tuh memang baik. Jadi Tuhan tuh nggak membiarkan anak saya terjerumus makin dalam. Tuh Tuhan tidak biarkan karena Tuhan tuh sayang saya. Lewat hambanya Cik Lingling Tuhan tuh ngomong Tuhan tuh pokoknya ngasih yang baik-baik lah untuk saya. Benar-benar saudara, benar ya. Jadi kalau terima nubuatan Tuhan lewat hambanya itu benar-benar dilakukan. Benar-benar itu terjadi dalam hidup saya dan saya percaya suami saya diubah Tuhan. Suami saya benar-benar dirubah Tuhan. Dia benar-benar jauh. Kalau ketemu saya di jalan, saya pernah ketemu loh. Benar, ketemu di jalan tuh benar-benar nggak mau nyapa. Oh, bahkan dia takut kalau saya kejar, tapi saya nggak ngejar loh. Takut dia tuh. Kalau bukan Tuhan, bukan tangan Tuhan. Lewat hambanya Cik Lingling tuh tangan Tuhan. Nanti Tuhan itu diperlihatkan terus. Suamimu pulang, suamimu datang, suamimu ini. Benar-benar terjadi. Jadi ini benar-benar sudah saya alami, ini benar-benar terjadi. Jadi saya tuh sampai tadi tuh kepingin sebenarnya saya tuh digerakkan Tuhan tuh untuk nanti sebelum kesaksian nyanyi ya. Tapi kok saya lihat jemaat nanti takut marah ya. Kalau saya nyanyikan karena banyak yang belum
dijamah Tuhan gitu. Jadi nanti lain kali kalau ada kesempatan, saya sebetulnya digerakkan Tuhan tuh nyanyinya cuma sedikit sih. Yang hidupku menggenapi firman-Mu itu. Nah, benar-benar. Jadi hidup saya tuh benar-benar dipakai Tuhan. Kalau saya mau kesaksian, itu mungkin saya menghabiskan waktu 1 jam aja lebih. Mungkin hidup saya benar-benar penuh dengan kesaksian. Dari mulai saya waktu zaman saya SMP, saya maaf ya, payudara saya kena tumor atau kanker, saya nggak tahu, pokoknya sakit sekali. Sampai saya hampir mengalami kecelakaan dan pasti meninggal pada saat itu kalau terjadi benar-benar kecelakaan itu. Terus juga ada kesaksian lagi yang saya kapan-kapan kalau ada waktu saya diberi kesempatan saya saksikan semuanya. Itu kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya sudah jatuh dari eskalator, dari tangga yang paling tinggi, eskalator yang paling tinggi. Jadi saya kalau nyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Itu benar-benar. Saya benar-benar sudah mengalami hidup saya penuh dengan tanda keajaiban, penuh dengan tanda-tanda mukjizat. Saya dulu memandang hambanya Cik Ling Ling itu, kalau ngirimin saya link, itu saya cuman, apa ya, saya nggak nganggep loh. Maaf ya, jujur. Saya rasanya kayak, "Oh, enggak ah, gitu. Gitu waktu itu. Tapi benar-benar ya setelah saya mengalami ini benar-benar itu, oh saya sekarang nggak berani nganggap Cik Ling Ling gitu. Jadi benar-benar ya saudara-saudara, benar-benar saya yang selama mengenal hamba-hamba Tuhan, yang saya alami ya, pelayanan di hambanya Cik Ling Ling itu berbeda. Penuh kasih. Benar, di saat kita terpuruk, saya terpuruk. Saya nggak tahu saya ngadu kemana, saya benar ngadu ke Tuhan. Saya telepon hambanya tuh saya dilayani. Jadi nggak seperti hamba-hamba yang saya, bukan jelekkan hamba-hamba Tuhan, semua hamba Tuhan tuh baik dari Tuhan. Tapi yang saya alami, yang saya terima dari hambanya Cik Ling Ling, itu benar-benar menguatkan saya, menguatkan iman saya. Banyak menolong, membantu menguatkan iman saya, itu benar-benar saya alami. Jadi benar-benar ya kalau nubuatan yang pesan-pesan Tuhan yang kayaknya tuh ngeri ya, kok ngeri gitu. Itu benar-benar hati-hati. Makanya saya juga ingin tanya sama Cik Lini, seandainya tuh nubuatan yang untuk orang-orang yang kayak yang saya waktu diperingatkan itu, kita bisa menolak nggak ya? Itu yang saya pengen tanya tuh, tapi saya lupa terus tanyanya. Saya rasa mungkin ya dengan doa kita semakin dekat sama Tuhan itu mungkin ya bisa. Karena kan melalui hambanya Cik Lini saya diperingatkan, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Lawan dengan doa, banyak berdoa. Oh saya enggak, saya waktu itu ngelawan. Saya ngelawan. Dia ngomong apa, dia ngomong 5 itu, saya harus 10 gitu. Saya yang jadi nggak patuh, saya nggak nuruti pesan-pesan Tuhan lewat Cik Ling Ling. Saya kayaknya pengen bersihkan suami saya sendiri gitu. Saya pengen didik dia sendiri gitu. Pada pernyataannya kan, kamu nanti capek. Ada pernyataan Tuhan lewat Cik Ling Ling, saya simpan semua. Jadi wah banyak itu kalau saya mau cari-cari itu ya. Kecuali pesan yang awal nanti suami tergelincir itu terus nanti kritik sendiri, kamu bersihkan sendiri, kamu capek gitu. Tapi saya nggak nurut peringatan Cik Ling Ling. Jadi benar ya saudara-saudara, saya menyaksikan ini, saya percaya kesaksian saya selanjutnya pasti lebih dahsyat lagi. Pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya mau jadi saksinya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sekian, terima kasih, Tuhan memberkati semua. Juga terima kasih buat Cik Ling Ling yang selalu setia mendukung doa di Menara Doa Grace Ministry ini. Terima kasih juga dukungan doa buat anak menantu saya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya. Bukan saya tetapi Roh Kudus yang mengingatkan supaya kita berjaga-jaga dan berwaspada. Tadi kan Bu Elita Sari Dermawan tanya, kalau yang jelek penglihatannya gimana? Bisa ditolak? Enggak ya. Sebetulnya begini, kalau ada peringatan dari Tuhan kelihatannya jelek, tujuannya Tuhan itu supaya yang jelek itu enggak terjadi. Nah, supaya enggak terjadi, kita mengikuti sarannya Roh Kudus. Coba kalau dulu diikuti, disuruh Tuhan begini, dan kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, kan Tuhan perlihatkan suamimu akan tergelincir.
Nah, ketika kita peka, kita langsung berdoa terus tiap hari berdoa. Tuhan, aku serahkan suamiku, roh jiwa tubuh suamiku ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi. Supaya dia berjalan dalam koridor kebenaran-Mu, disertai dengan kekudusan. Dan ketika kita terus berdoa begitu, maka ketika dia akan tergelincir, dia akan ingat. Diingatkan sama Roh Kudus, dan dia tidak sampai tergelincir. Tujuannya selalu dari Tuhan adalah untuk membuat anak-anaknya itu baik. Hidup benar, sukacita, berbahagia, berhasil. Itu. Kalau iblis selalu mengambil kan, membinasakan, mencuri. Tetapi kalau Tuhan enggak, Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, damai sukacita, rumah tangga yang bahagia, yang berhasil, semua berbahagia. Ya, semangat maju terus, percaya Tuhan akan pakai Ibu Elita Sari Darmawan semakin hari menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, amin. Tuhan menyertai Ibu Elita Sari Darmawan dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang kemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Menjadi alat kemuliaannya. Amin. 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 Semangat Ibu kita. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan, ada? Belum, Bu. Shalom Jalingling, saya mau bersaksi. Oke, silakan. Saya ini ya shalom semuanya, selamat malam. Saya kesaksian luar biasa ya dari pertolongan Tuhan Yesus mujizat itu ya. Waktu hari Minggu saya kan jalan-jalan ke PTC, pulang itu manggil Grab mobil. Nah, tiba-tiba di perjalanan pertengahan itu ada seorang sepeda motor itu wijoan ya. Tiba-tiba mogok. Saya enggak tahu itu mogok pertama. Hampir ketabrak sama mobil Grab ini. Untung mobil Grab ini yang nyetir itu orang Cungkoren ya. Dia begitu ngefek ya, ngerem mendadak, ngebel. Terus ijoan itu dilihat sama suami saya itu, lihat itu senjanku lihat, loh ini kenapa? Saya bilang maling kena jeblongan. Hampir dia itu sepeda motornya kena tabrak. Tapi saya hanya jerit ya, mendadak ngeremnya. Saya bisanya jerit itu apa? Ingat sama Tuhan. Dalam nama Yesus saya gitu. Tolong Tuhan gitu. Di mobil Grab ini dengan selamat. Tiba-tiba bisa ngerem langsung ke belok yang kanan, enggak ke kiri. Terus yang di belakang itu mobil itu juga ngebel ke mobil Grab ini. Mendadak untung enggak di belakang itu ditabrak. Ngerem juga. Lah namanya orang kan enggak bisa dibilang, enggak bisa ngomong apa ya, musibah. Nah untung enggak apa-apa sepeda motor itu. Saya langsung engkau itu bilang gini, untung ya, puji Tuhan dia ya bilang gitu. Bersyukur kalau kita ini dengan selamat. Ya pertolongan sama Tuhan itu. Terus engkau itu ya bilang, untung ya Taci ini saya memanggil Tuhan katanya. Memanggil Tuhan kok ingat, yaitu saya sampai luar biasa ya pertolongan itu hari Minggu. Nah itu sudah selesai dengan sampai di rumah dengan selamat ya. Itu pertolongan mujizat. Nah keduanya ini saya hari kemarin ya, saya tiba-tiba pulang dari kerjaan. Nah ya gitu, Celingling. Dari saya naik sepeda motor Grab juga. Nah saya belok dari Sincung itu, belok itu kiri mau sampai di rumah saya itu ditwabrak sama sepeda motor dari apa dia itu motong buanter, enggak tahu saya itu anak kecil buanter terus begitu. Nah, gopet setirnya dari depan ini grabnya itu mampang gini, saya itu mencolot dari di belakang ini mencolot dari apa sadel itu. Lah Grab itu kan jatuh gini nggak berat, tapi Grabnya supirnya nggak apa-apa. Saya yang jatuh, saya hanya bisa jerit apa? Ingat lagi dalam nama Yesus, saya sampai merem menjadi seperti dilempar gitu jeling. Lempar langsung. Saya kira ini saya ini hati saya ini wah ini merasa saya jatuh di mana, tapi rasanya saya ini manggil itu di sini. Maaf ya, di inilah apa ketika saya ini dipegang rasanya sama malaikat ya Tuhan Yesus yang
yang menolong saya sepertinya berat gitu di angkat lompatnya itu duduk. Begitu lempar gitu, begitu duduk itu saya ketenggengan saya. Sampai saya ndredeg loh kok duduk gini. Tapi enggak sakit sama sekali jelingling. Bokongnya maupun apapun. Padahal lemparnya keras itu. Sampai grabnya kaget. Terus dia lihat lihat saya kok pucat mukanya. Terus saya disuruh berdiri, saya enggak berani berdiri. Wes duduk-duduk gini. Jadi saya diem aja. Sudah enak tenang ndredeg toh diangkat saya sama banyak orang. Terus sapamnya kan kenal saya kan deket toh kampung itu warga itu. Terus sapamnya tanya, Bu, enggak apa-apa Bu, luka Bu, yang mana Bu? Terus yang itu yang nabrak saya itu bertanggung jawab. Ternyata ya ampun kayak gini. Saya ketenggengan lihat anak kecil sampai dia itu memang jujur ya ke saya. Bu, saya minta maaf Bu. Saya minta maaf Bu, saya enggak sengaja. Terus saya ketenggengan kok dia orangnya kok jujur gini. Terus yang penting saya nggak apa-apa ya. Kok aneh ya, puji Tuhan ya. Luar biasa Tuhan itu menolong saya ya. Tuhan Yesus itu menolong saya luar biasa. Tidak ada luka pun. Bokong pun enggak sakit. Maaf ya, bokong pun enggak sakit. Dan kaki pun enggak ada yang berweset sama sekali. Kepala pun enggak apa-apa. Tangan pun saya lihat enggak ada. Nah, luar biasa padahal lemparnya jauh loh Jelingling. Langsung mencolot gini. Wis seperti saya ini merasa hati saya wah nyawa saya hilang ini. Wis merem hanya saya teriak sama Tuhan Yesus yaitu moro-moro Tuhan Yesus yang malaikat yang kasih saya itu pegang di tangan saya itu seperti bukan jatuhnya yang aneh, duduk blek gitu. Nah, itu anak itu ya gitu. Eh, nanya ya jujur ya, Bu, yang sakit mana, Bu? Bu, yang mana sakit katanya? Enggak apa-apa, Dek. Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Lain kali, Dek ya, saya ingatkan. Saya ini ingatkan, Dek ini kamu itu jangan ngebut ke satu, kedua jangan motong. Nah, Grabnya ya bilang gini, loh saya ini belok itu loh isi ada ratingnya, kasih tanda. Kok saya dipotong gini sampai ibu ini jatuh jadi. Untung enggak apa-apa ya. Terus sapamnya ya bilang, untung lu ya di sini lah ada polisi, kamu kepegang suruh tanggung jawab ibu ini. Dan lagi ini eh, kamu itu enggak ada apa SIM masih anak-anak nggak bawa helm. Nah, ngebutnya seperti gini motong lagi katanya. Terus saya ini heran. Saya bilang Pak biar no Pak, nggak usah Pak, wis damai ya Bu, damai saya minta damai aja wis. Saya nggak mau bertengkar. Yang penting saya tubuh saya jiwa saya ini dengan selamat pertolongan Tuhan ini. Saya itu hanya terima kasih sama Tuhan itu luar biasa loh Celingling. Nah itu anak itu lihat saya itu mau nangis ya bisa nangis gitu loh. Lah saya lihat itu dia itu kasihan ya, anaknya masih kecil celingling tapi berani sepeda motor tuh ngobot luar biasa wis. Dia kayak tergesa-gesa loh, gobet temper yang itu apa setiri apa grab saya ini. Terus begitu jatuh ya itu saya enggak bisa ngomong, terus saya bilang ya Dek, lain kali ya jangan sampai ngebut ke satu. Kedua kamu ya enggak pakai helm, jangan motong juga. Ini kalau ada orang yang Grab ini sudah ada tandanya rating, kamu enggak boleh gitu. Sepertinya enggak boleh gitu. Ngebut-ngebut itu motong. Itu salah besar. Oh ya Bu, maaf Bu ya sampai salaman. Tangan saya dicium loh celingling. Aku sampai nangis loh lihat dia itu. Terus saya bilang, ya udah. Terus yang sapam satu yang kecil itu ini di kampung saya itu bilang gini, Bu, minta ganti rugi Bu, uangnya itu minta ibu itu ada besetnya apa enggak ada Pak, tenang aja enggak usah minta ganti rugi. Tuhan itu luar biasa sudah pertolongan sama saya lihat dari belakang itu sapamnya satunya lagi 5 sapam yang lihat saya kejadiannya itu. Terus lihat ibu itu kok jatuhnya munting katanya. Untung nggak apa-apa. Bokongnya bu katanya terus gitu. Nggak apa-apa Pak, memang luar biasa, nggak sakit sama sekali sampai hingga hingga sekarang ini pun nggak apa-apa. Saya hanya dredeg, terus langsung saya pulang dari rumah sampai saya minum air gula ya. Pertama supaya saya tenang. Saya kok masih dredeg, saya doa di kamar. Saya bilang Tuhan, saya belum mandi. Tuhan tenangkan saya, hati saya, jantung saya kok masih deg-degan Tuhan.
jamah Tuhan, jamah. Saya sampai pegang dada saya gini. Rasanya seperti tangan saya itu dipegang lagi sama Tuhan Yesus. Merasa saya sampai sampai saya tenang gitu. Saya kok merasa kok tangan saya kok ada sesuatu di tangan saya itu, di hati saya itu rasanya langsung deg 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 itu. Tenang, habis tenang itu saya bilang mengucapkan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan luar biasa mujizat untuk saya. Saya berterima kasih. Sampai malam mau tidur ya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Saya jatuh dari sepeda motor ke ini saya padahal munting tidak taruhan nyawa saya gimana ya, hidup mati pun di tangan Tuhan, saya bilang gitu. Terima kasih Tuhan, saya diberi ke kehidupan ini, nafas saya ini Tuhan, saya berterima kasih tidak ada luka sama sekali ya, dimanapun tangan pun maupun apapun saya berterima kasih. Terus saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Itu kalau saya terjadi apapun itu ingatnya sama Tuhan. Ya yang jeritnya itu nomor satu Tuhan. Sampai suami saya tak ceritain itu ketawa. Ya saya bilang kamu masih belum 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 maksudnya punya iman kamu belum ada yang besar, saya bilang gitu. Kalau kita ini ada iman, percaya sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan itu menolong. Saya bilang gitu. Anak saya bilang, iya, mama selalu kemana-mana selalu jeritnya sama Tuhan katanya. Ya itu penting nak, saya bilang gitu anak saya yang itu. Itu terjadi apapun ya gitu. Itu ya saya sebut Tuhan Yesus, saya terus teriak. Sampai suami saya itu tanya, Bing, kamu kok selalu kok manggil Tuhan? Saya ini lupa kata ini. Loh, jangan lupa. Kita membawa kemana-mana pun minta sama Tuhan itu pertolongan mujizat terjadi yang indah luar biasa itu dahsyat ya. Saya ini sungguh sampai sekarang pun tidak apa-apa. Sampai anak saya tanya, anak saya semuanya kan di grup saya bilang mama habis ketabrak, lu memang kenapa apa-apa? Telepon, saya bilang enggak apa-apa. Orangnya ya apa? Masih kecil enggak apa-apa, wis damai, wis enggak usah ribut. Oh ya wis mama itu punya hati ya dengan anak itu kata. Yang penting pokoknya sudah pertolongan sama Tuhan Yesus yang luar dahsyat itulah terjadi Celingling. Tabrakan itu luar biasa. Memang saya jatuhnya munting apa gitu loh. Lah itu kejadian saya kemarin. Terima kasih juga doanya Celingling itu saya juga hati-hati. Itu ada satu yang di belakangan itu yaitu saya selalu hati-hati di pekerjaan saya pun ya gitu, ada terjadi apapun memang itu saya hati-hati. Ternyata saya hanya memuji Tuhan, enggak berdoa langsung merem, enggak. Saya memuji Tuhan, saya dimarahin sama mandornya, memuji Tuhan akhirnya yang kena dia sendiri. Itu saya ingat dia doanya nubuat dari Celingling, dari Tuhan Yesus pesannya itu. Itu saya selalu dahsyat ya, iman saya dikuatkan dan percaya luar biasa itu dahsyat. Terima kasih Celingling, luar biasa Tuhan Yesus yang mujizat pertolongan. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih kesaksiannya Tan Poping, luar biasa. Ketika Poping terus melekat sama Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu meluputkan dari malapetaka dan marabahaya. Dan sampai hari ini tetap sehat walafiat, ya. Amin. Tetap bersyukur, tetap melekat sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, sertakan Tuhan, sehingga kemanapun pergi penyertaan Tuhan itu yang membuat Poping itu selamat. Amin. Terluput dari malapetaka marabahaya. Ya, semangat. Tuhan Yesus menyertai dan melindungi Poping, memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Semangat terus ya. Tuhan berkati. Ada lagi yang mendapat pesan Tuhan atau yang mau bersaksi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Semua memuji menyembah Tuhan. Percaya nanti namamu dipanggil. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Anda.
Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, memuji, menyembah, yakin dan percaya diimani yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saya hanya perantara, saya hanya bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan, tetapi Anda harus melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan ketika Anda melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, percayalah, keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan